warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Urindo. Kembali lagi bersama saya Novita Ayu Iriani dalam siaran diskusi sehat bersama sahabat Urindo edisi 8 Juli 2023. Sahabat Urindo, kembali lagi di diskusi sehat. Ini kita akan ngebahas tentang isu-isu yang sedang hype di lingkungan Kementerian Kesehatan dan juga di lingkungan masyarakat. Dan kali ini juga saya tidak sendirian, saya ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa di depan saya. Ini ada Ibu Geslin selaku kader dan juga ada Ibu Lisda selaku bidan. Nanti kita akan membincangkan stunting yang sedang hangat ya, dan kita ingin tahu nih seperti apa stunting itu, bagaimana pencegahannya, isunya di masyarakat seperti apa, dan bagaimana kita harus melangkah nih ke depannya sebagai masyarakat gitu. Langsung saja kita akan sapa terlebih dahulu. Di sini ada Ibu Geslin. Bagaimana Ibu, kabar baik? Alhamdulillah baik Kak Novita. Selamat pagi sahabat Urindo semua. Oke, selanjutnya kita sapa nih ada Ibu Bidan Lisda. Kabarnya gimana Ibu? Alhamdulillah baik. Selamat pagi Kak Novita. Selamat pagi sahabat Urindo semua. Alhamdulillah, kondisinya baik semua. Kita akan berbincang lebih dalam terkait dengan isu stunting ini. Mungkin saya akan ke Ibu Lisda terlebih dahulu. Ini kalau kita melihat angka stunting nih Bu, di Indonesia juga mengalami peningkatan setiap hari. Nah, kita sebagai masyarakat, kita ingin tahu Bu, sebenarnya stunting itu apa sih Bu? Dan supaya mudah dipahami masyarakat tuh stunting apa pengertiannya? Ya, baik. Stunting itu biasanya orang mengenal dengan kata pendek. Iya. Padahal pendek itu belum tentu stunting. Kalau yang stunting itu sudah pasti pendek. Jadi pengertian yang sebenarnya itu stunting yaitu gagalnya pertumbuhan tubuh dan otak akibat kekurangan gizi kronis gitu. Atau bisa juga karena infeksi berulang Kak. Ya. Sehingga menyebabkan tinggi si anak itu tidak normal. Jadi kurang dari tinggi anak-anak normal lainnya. Tapi gitu. berarti stunting itu pendek ataukah gimana Bu? Stunting itu memang pasti pendek, Iya. tapi Yang pendek? belum tentu stunting. Oh, oke. Gitu. Jadi kita ambil kata kuncinya tadi kekurangan gizi, mungkin kita juga Betul. harus tahu juga ya. Iya, Jadi nggak selamanya yang pendek itu dia stunting, dan tapi stunting sudah pasti pendek. Betul, sudah pasti. Oke, kita kembali ke Ibu Geslin nih, Ibu kader. Kira-kira Ibu tadi sudah melihat pengertian stunting dan angka-angka di pemerintah. Itu kira-kira di lapangannya seperti apa Bu kasusnya? Ya baik Kak Novita. Kebetulan saya adalah kader Posyandu di salah satu warga binaan di daerah Jakarta Timur. Kebetulan di daerah warga binaan saya itu ada beberapa kasus stunting. Memang angkanya tidak terlalu tinggi, tetapi mengalami kenaikan yang signifikan tiap bulannya. Jadi misalkan naik angka dari 1 atau 2, tetapi setiap bulannya itu pasti bertambah dan pasti ada. Seperti itu. Jadi di lapangan juga mengalami peningkatan ya Bu? Iya, Dan betul. ini sesuai dengan data-data di pemerintah. Iya, turut menyumbangkan sepertinya angka kejadiannya. Kalau tadi turut menyumbangkan, Iya. kita harus tahu nih Bu Bidan Lisda, kira-kira penyebabnya apa Bu kalau stunting ini? Ya, untuk penyebabnya itu rata-rata itu biasanya kurangnya pendidikan si ibu ya. Pengetahuannya. Betul, pengetahuannya karena kadang si ibu itu memberikan nutrisi atau makan kepada anak tuh yang penting kenyang. Oke. Misalkan makan dengan itu aja. Apalagi anak-anak zaman sekarang kan Iya, betul. taunya makanan-makanan siap saji ya. Seperti sama juga dengan misalkan si anak itu pengennya makan chicken aja gitu tiap hari. Dan si ibunya juga ya udah seneng. Yang penting si anak kenyang meskipun makan dengan chicken dan nasi, yang penting kenyang gitu. Padahal nggak cukup itu aja gitu. Anak itu perlu asupan nutrisi yang lebih ya, seperti misalkan sayuran, buah-buahan, zat besi, dan yang lain-lainnya gitu. Karena makanan yang sehat itu dikiranya si ibu harus yang mahal gitu ya. Padahal makanan sehat itu nggak perlu mahal gitu. Banyak kan sekarang juga ada banyak ikan, mungkin ikan-ikan yang murah lah seperti misalnya ikan kembung dan yang lain-lain gitu. Sekreatifnya Ibu ya dalam Betul, iya. Dia taunya kan ikan yang mahal itu misalkan salmon gitu ya. Padahal ada yang nutrisinya lebih bagus kan. Betul, banyak macamnya seperti ikan biasa lah ya, ikan laut biasa gitu. Tadi sudah tahu penyebabnya apa, pengertiannya apa, angka di masyarakat seperti apa. Kembali lagi ke Ibu kader, Ibu Geslin ya. Kira-kira upaya yang sudah dilakukan tadi selaras tidak Bu dengan kira-kira ini penyebabnya ini, jadi harus seperti apa? Nah di lapangan sudah sejauh mana Bu?
Ya, kebetulan kalau misalkan di Posyandu Balita itu kan pasti diadakan setiap bulan ya, Kak Vita. Itu kami bekerja sama pastinya dengan tenaga kesehatan dari puskesmas. Jadi setiap bulannya itu di Posyandu Balita itu dilakukan penimbangan berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala biasanya. Nah, untuk anak-anak balita yang mengalami stunting itu kami memiliki program yaitu harus memakan telur rebus itu sebanyak 2 butir per hari. Dari mana telur rebus tersebut? Itu adalah upaya dari pemberdayaan masyarakat sekitar gitu. Tapi biasanya sih dari kader sendiri yang mengolah dana dari pemerintah, ada lebih dari makanan pendamping kalau misalkan untuk timbang berat badan. Kalau misalkan ada lebih ya biasanya disisihkan untuk pemberian telur rebus tersebut. Atau kalaupun misalkan dananya tidak ada, itu pemberdayaan dari masyarakat, ada warga yang mau menyumbang untuk anak-anak stunting, seperti itu. Tingkat kepedulian di keluarga ibu sangat luar biasa ya, tidak hanya dari kadernya tapi masyarakat juga sudah terpapar. Iya, betul sekali. Oke, dari kalau kita kembali lagi ke Ibu Lisda, tadi sudah ada nih realisasinya di masyarakat oleh Ibu Kader diceritakan. Kira-kira pencegahannya itu secara medisnya itu harus seperti apa Bu untuk stunting? Ya. Untuk pencegahannya itu bisa dimulai dari masa remaja ya, Kak. Dari masa remaja itu biasanya screening anemia atau minum rutin pil penambah darah. Nah, itu yang penting. Selanjutnya untuk ibu hamil. Nah, ini buat ibu hamil ini nih. Ada ibu hamil itu biasanya disebutkan dengan 1000 HPK. HPK. Apa sih 1000 hari HPK itu? 1000 HPK itu. Nah, 1000 HPK itu biasanya pada usia kandungan bayi dalam kandungan sampai usia 2 tahun. Jadi itu masa-masa anak perlu nutrisi yang lebih ya. Kemudian pemeriksaan rutin dengan dokter kandungan. Nah, itu. Dan mengkonsumsi vitamin, terutama asam folat dan zat besi. Oke, berarti tidak hanya dari ibunya atau anaknya, tapi juga dari remaja. Betul, ibu hamil. Dan ada lagi kan kita untuk yang balita. Nah, ini yang balita. Yang balita itu perlu imunisasi dasar. Nah, juga sedang dicanangkan pemerintah. Betul, imunisasi dasar. Terus ASI eksklusif minimal sampai 6 bulan. Ya. Kemudian untuk anak-anak itu perlunya nutrisi untuk biar si anak terpenuhi makanannya gitu. Jadi makanan yang tinggi protein gitu. Jadi si ibu memang harus memberikan makanan si anak itu bervariasi ya. Selaras tadi dengan penyebabnya apa, betul. Ini juga harus sesuai betul, ya. Betul. Tadi sudah sangat lengkap dijelaskan oleh Ibu Bidan Lisda terkait pencegahan seperti apa. Kita terakhir mungkin ke Ibu Beslin ya sebagai kader. Tadi kan sudah dijelaskan dengan lengkap. Kira-kira ada harapankah, pesankah untuk kita, untuk masyarakat, untuk pemerintah mungkin dari kader sendiri seperti apa Ibu boleh disampaikan? Iya, saya menghimbau atau harapan ya kami sebagai kader Posyandu itu kepada pemerintah setempat agar memberikan bantuan sosial kepada warga-warga yang memiliki balita yang stunting gitu. Karena kan mungkin penyebabnya bisa dari faktor di rumah yang mungkin pekerjaan dari orang tuanya yang kurang sehingga tidak bisa memberikan nutrisi yang baik untuk anaknya. Mungkin bisa berupa bantuan seperti makanan-makanan bergizi seperti itu. Dan saya berhimbau juga kepada tenaga kesehatan di garda terdepan yaitu puskesmas mungkin untuk lebih mendekat kepada warga dengan tidak hanya dengan posyandu setiap bulan tapi dengan door to door ke rumah-rumahnya, melihat gimana situasi perkembangan anak, makannya anak seperti apa, dan situasi lingkungan seperti apa. Jadi mungkin bisa lebih teliti untuk mengobservasinya, jadi mengetahui adakah peningkatan setiap bulannya dari anak tersebut. Seperti itu Kak Vita. Sudah lengkap banget nih harapannya untuk pemerintah, untuk masyarakat, untuk warga ya, untuk yuk kita bersama-sama kita selesaikan angka stunting ini supaya sedikit demi sedikit menurun, karena stunting ini sebenarnya bisa dicegah juga. Betul sekali. Oke, sahabat Urindo, Bu Geslin dan Ibu Bidan Lisda, terima kasih banyak waktunya sudah hadir di podcast kami edisi 8 Juli. Ini bahasan stunting memang sangat luar biasa dan harapannya kedepannya kita bisa menjadi bagian yang turut menurunkan angka stunting di Indonesia khususnya. Terima kasih sahabat Urindo sudah menyaksikan podcast kami hari ini.
bersama Respati. Bersama Respati, raih prestasi. Baik, kita tutup bersama-sama. Saya Novita Iriani. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.